يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu ini, bersama-sama untuk mempelajari firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kajian kita pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu berkaitan dengan ad-du'a atau doa. Doa ini ya ikhwah merupakan sesuatu yang amat istimewa sekali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah, menggambarkan tentang keistimewaan hal tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang yang beriman. Senjata yang lebih tajam dari senjata tajam, lebih canggih daripada senjata nuklir. Tetapi bagi orang yang mengetahui cara menggunakannya dan mengetahui cara memanfaatkannya, dia bisa berefek negatif di saat keliru di dalam penggunaannya. Misalkan ada orang yang berdoa tetapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut justru akan mengeluarkan dia dari keislaman. Karena berdoa kepada selain Allah adalah salah satu bentuk kesyirikan. Doa adalah ibadah, maka doa ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang harus tahu cara menggunakan doa tersebut sehingga dia betul-betul menjadi senjata yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat kelak. Dan ketahuilah ayuhal ikhwah bahwa seluruh kebaikan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat memintanya itu adalah Allah. Kuncinya adalah doa. Kuncinya adalah doa. Semua kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan taufik untuk beribadah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menakdirkan segalanya adalah Allah. Maka kita harus meminta kepada Allah, dan meminta kepada Allah itu kuncinya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka titik awal dari kebaikan seorang hamba dan tanda Allah menginginkan kebaikan kepadanya adalah di saat dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan gambaran awal bahwa Allah menginginkan kebaikan atasnya. Karena di saat dia mendapatkan taufik untuk berdoa, dia dapat meminta seluruh kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah. Dan orang yang berdoa kepada Allah tidak perlu menghitung bahwa dirinya ini kayaknya terlalu banyak berdoa. Nggak perlu. Kenapa? Karena dia meminta kepada zat yang maha memiliki segalanya. Sebanyak apapun kita meminta kepada Allah, itu sangat kecil dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda permintaan kepada Al-Khaliq dengan permintaan kepada makhluk. Makanya Abu Bakar Al-Warraq pernah ditanya oleh Muhammad ibn Hamid, "Ya Abu Bakar Al-Warraq, akhbirni bi syai'in yuqarribuni ila Allah wa yuqarribuni minan nas." Wahai Abu Bakar Al-Warraq, ajarkanlah aku tentang sesuatu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah dan dapat mendekatkan diriku kepada manusia. Maka beliau mengatakan bahwasannya yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah adalah mas'alatu. Semakin banyak engkau meminta kepada Allah, Allah akan semakin dekat denganmu.
Dan yang mendekatkan dirimu kepada manusia adalah fatarku mas'alatahum, di saat engkau meninggalkan permintaan kepada mereka. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak memohon, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada makhluk, semakin banyak kita meminta pertolongan, makhluk tersebut akan semakin jauh dari kita. Fitrahnya manusia itu tidak nyaman dengan permintaan dan permintaan tolong. Banyak di antara kaum muslimin yang dia mengeluh di saat selalu diminta pertolongan oleh kawannya. Telepon pertama diangkat, permintaan pertama dia berikan. Telepon kedua, ketiga, keempat itu mengangkatnya sudah mulai lama. Telepon kelima sudah tidak dihiraukan lagi. WA yang tadinya dibalas dengan cepat tiba-tiba lambat untuk dibuka. Di WA pagi dibuka malam baru dibalas. Semakin jauh dia WA sudah tidak lagi dibuka, atau dibuka pun tidak dibaca, dibaca pun tidak dibalas. Kenapa? Karena manusia itu condong lelah dengan permintaan tolong. Maka meminta itu lebih baik kepada Allah, karena Allah lah yang akan menakdirkan segalanya, bukan manusia. Maka kalau mau minta tolong kepada manusia dalam perkara-perkara yang memang kita perlu bantuan dia urgent saja, jangan terlalu banyak meminta pertolongan kepada manusia. Jika kita ingin dekat dengan manusia, jika kita ingin dekat dengan sosok tersebut, jika kita ingin dekat dengan Allah, justru kebalikannya, harus banyak meminta. Karena ini tanda kebaikan. Oleh sebab itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a faman ruziqa du'aan fal ijabatu ma'ahu. Aku tidak terlalu mempedulikan tentang diijabah atau tidaknya doaku, itu urusan kedua. Yang aku pedulikan pertama kali, kata beliau, adalah aku punya kesempatan atau tidak untuk berdoa. Karena siapa yang punya kesempatan untuk berdoa, ijabah dari doa itu akan mengikuti otomatis, nggak perlu khawatir. Yang penting punya kesempatan atau tidak untuk berdoa, itu yang pertama, kata Umar bin Khattab. Karena Allah sudah menjanjikan perkara ijabah itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu adalah berdoa. Yang kita pikirkan sekarang adalah sudah berapa kali kita berdoa, sudah berapa banyak kita berdoa, karena doa ini ibadah, banyak doa banyak pahala. Ijabah doa itu otomatis, imma diberikan di dunia atau ditangguhkan sampai hari kiamat, atau dijauhkan dari keburukan yang serupa. Tapi yang terpenting pertama, kita sudah berdoa atau belum? Berapa banyak doa yang kita panjatkan? Berapa banyak doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Terlebih lagi di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Kalau mau lulus dari fitnah dan ujian dunia, banyak doa. Tidak sebatas memperbanyak ilmu, tidak sebatas memperbanyak ibadah yang lain, tapi perbanyak doa. Karena Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan 14 abad yang lalu, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'allah bidu'ain ka du'ail ghariq. Akan datang suatu zaman, suatu masa, orang-orang yang akan lulus, berhasil melewati fitnah dunia, hanyalah mereka yang berdoa kepada Allah dengan doanya orang-orang yang hendak tenggelam. Doa seperti orang yang akan tenggelam, doa yang penuh dengan pengharapan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan lulus, yang akan berhasil melewati fitnah dunia. Kalau hanya sebatas mengandalkan ilmu dan amalan, belum cukup sampai kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah seperti doanya orang yang hendak tenggelam. Mereka yang akan berhasil melewati fitnah dunia. Siapa yang mengatakan ini? Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat jadi yang mengatakan 14 abad yang lalu. Dan itu terbukti. Berapa banyak orang yang punya ilmu tergelincir dalam fitnah syubhat dan syahwat.
Berapa banyak orang yang banyak amalannya tergelincir dalam dua fitnah tersebut. Kenapa? Mungkin salah satu sebabnya mereka tidak menjalankan anjuran dari Hudzaifah ibn al-Yaman yang mengajarkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kita terhindar dari segala fitnah dan kerusakan yang ada di dunia ini. Dan jangan sampai juga amalan keburukan kita menghalangi kita dari berdoa. Banyak orang yang merasa dirinya sudah banyak dosa, malu untuk berdoa. Jangan pernah dosa kita menghalangi kita dari berdoa. Sufyan ibn Uyainah melarang hal tersebut. Beliau mengingatkan jangan sampai dosa kita menghalangi kita dari berdoa. Karena lihatlah iblis seburuk-buruknya makhluk. Dia dosanya banyak, tapi tidak menghalangi dirinya dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis, minta kepada Allah. Maka Allah ijabah permintaannya. Fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau akan ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Jadi iblis saja, kata Sufyan ibn Uyainah, meminta kepada Allah, padahal dia seburuk-buruknya makhluk. Maka dosa kita jangan menghalangi kita dari meminta kepada Allah. Dan dari doanya iblis, memintanya dia kepada Allah, ini menjadi gambaran jelas bahwa banyak orang yang mengaku dan mengklaim dirinya muslim, dia tidak memahami esensi berdoa sebagaimana pemahaman iblis. Iblis saja tahu kemana dia harus berdoa, kemana dia harus meminta. Memintanya iblis itu kepada Allah. Tapi banyak manusia yang dia tidak tahu kemana dia harus meminta. Sehingga banyak orang yang mengklaim dirinya muslim, dia memintanya ke kuburan, mintanya ke patung, mintanya ke berhala, mintanya ke binatang. Padahal harusnya dia malu bahwa iblis saja mintanya sama Allah. Masa dia mengklaim dirinya muslim, dia berbuat kesyirikan dalam perkara tersebut. Daripada meminta kepada benda mati, lebih baik meminta tolong kepada manusia dengan syarat dia mendengar permintaan tolong kita dan dia mampu untuk mengijabah atau memberikan apa yang kita minta pertolongan kepadanya, daripada meminta pertolongan kepada benda mati atau orang yang telah mati. Makanya banyak di zaman sekarang orang membuat tempat-tempat keramat dengan dalih siapa yang datang ke tempat tersebut akan terpenuhi semua hajatnya. Tapi anehnya di depan pintu tempat keramat tersebut, panitianya itu rata-rata menyediakan kotak sumbangan sodakoh yang dia minta dari orang-orang yang masih hidup yang datang ke sana. Berarti secara tidak langsung orang yang membuat tempat tersebut tahu bahwa meminta bantuan dana itu lebih baik kepada mereka yang masih hidup yang datang daripada meminta ke tempat keramat tersebut. Dan pengemis yang ada di depan tempat pintu keramat itu banyak. Mereka tahu lebih baik saya meminta bantuan pemberian uang kepada yang ziarah yang masih hidup daripada harus meminta ke dalam kepada sosok yang telah mati. Bayangkan panitianya yang meminta-mintanya, mereka tahu kemana mereka harus meminta. Sedangkan orang yang datang kadang pendidikannya lebih tinggi, hartanya lebih banyak, pangkatnya lebih istimewa, ternyata mereka masih kurang memahami tentang doa dan permintaan tolong kepada siapa mereka seharusnya lakukan. Karena orang yang di dalam kubur tersebut, andai kata mereka masih hidup pun belum tentu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana di saat mereka telah mati? Banyak orang yang datang meminta agar dia bisa hamil. Itu kalau orangnya masih hidup saja belum tentu bisa membuat atau menjadikan sosok wanita tersebut menjadi sosok yang bisa hamil, apalagi di saat telah wafat. Maka doa ini penting sekali dan sangat istimewa sekali. Satu ibadah yang menjadi kunci dari segala pintu kebaikan. Ini ibaratnya ada satu ruangan kebaikan, pintunya ada banyak. Kunci dari semua pintu itu adalah doa.
Kunci dari semua pintu itu adalah doa. Jika kita lalai darinya, maka kita akan terhalang dari banyak kebaikan. Akan tetapi, yang namanya doa itu, dia sebagaimana kunci, punya gerigi-geriginya. Kunci itu ada gerigi-geriginya. Maka doa itu juga ada syarat-syaratnya. Karena kalau kunci tersebut gerigi-geriginya tidak tepat, dia juga tidak bisa membuka pintu kebaikan. Ada pintu, ada kunci, tapi nggak ada geriginya, nggak ada gigi-giginya itu, dia nggak akan pas, nggak akan cocok. Maka sama doa juga, dia harus memiliki gerigi-gerigi tadi, gigi-gigi dari kunci itu, yaitu adab-adab dan syarat-syarat di dalam berdoa, agar doa tersebut tepat sasaran sehingga betul-betul dapat membuka segala pintu kebaikan, baik kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, kita telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana agar doa kita itu betul-betul tepat, agar doa kita itu betul-betul pas, yaitu dengan adab-adab di dalam berdoa. Dengan memahami adab-adab di dalam berdoa ini, maka doa kita itu akan menembus apa yang kita harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Doa kita itu betul-betul dapat berkhasiat, betul-betul dapat diijabah. Nah, karena Rasulullah pun bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qadha kecuali apa? Doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Takdir yang dimaksud di sini adalah qadha al-mu'allaq, bukan qadha al-mubram. Karena takdir itu ada dua, ada qadha al-mubram, ada qadha al-mu'allaq. Qadha al-mubram adalah takdir yang tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Sedangkan qadha al-mu'allaq, takdir yang bergantung, itu yang ada dalam catatan malaikat. Yang mana dalam hadis la yaruddul qadha illa du'a, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Yang dimaksud adalah qadha al-mu'allaq, takdir yang bergantung. Maka dia bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Sedangkan yang tercatat di dalam Lauhil Mahfuz adalah yang disebut qadha al-mubram, yang tidak dapat berubah karena apa yang tertulis di sana berdasarkan ilmu Allah atas apa yang kelak akan dilakukan oleh manusia, termasuk dia nanti berdoa, kemudian diijabah doanya, hasilnya berubah dan lain sebagainya. Maka itu semua sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Baik. Sekarang tugas kita selain dari berikhtiar tentunya adalah berdoa, dan jangan pernah menyepelekan doa. Karena sebagian kaum muslimin selalu mengatakan saya nggak punya apa-apa kecuali doa. Seakan-akan doa ini adalah sebab terminim yang dapat dilakukan untuk seseorang mendapatkan sesuatu. Padahal doa ini justru sebab yang paling istimewa. Jadi sering sekali orang merasa saya nggak punya apa-apa, cuma punya doa. Dia punya sesuatu yang istimewa. Mungkin dari sekian banyak sebab, doa itu 90% dari sebab keberhasilan, 10%-nya sebab-sebab yang lain. Maka jangan pernah kecil hati ketika kita punya doa, karena doa ini justru sebab yang paling istimewa. Nah, di antara adab-adab di dalam berdoa yang begitu amat banyak, yang pertama adalah seseorang harus memperhatikannya. Seseorang itu tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa. Dia harus sabar di dalam berdoa. Karena ketidaksabaran seseorang di dalam berdoa itu menyebabkan dirinya terhalang dari diijabahnya doa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim, ma lam yasta'jil." Doa seseorang itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama bukan doa dosa dan pemutusan tali silaturahim. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa yang dimaksud tergesa-gesa di dalam berdoa? Maka Nabi SAW bersabda, yaitu di saat seseorang mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsir 'inda dhalika wa yada'u ad-du'a.
yaitu di saat seseorang mengatakan aku telah berdoa, tapi tidak melihat pengijabahan dari doaku. Kemudian dia merasa kecewa dan meninggalkan doa tersebut. Ini belum diijabah. Tadi doa itu bisa saja sudah diijabah karena Allah menjauhkan keburukan dari kita, atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dengan kelak memberikan apa yang kita inginkan berkali-kali lipat di akhirat nanti. Jadi jangan pernah bertergesa-gesa di dalam berdoa. Mengatakan ini nggak diijabah, udahlah capek doa terus. Lah, antum doa itu sudah beribadah, nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Tidak ada rugi-ruginya sama sekali. Maka jangan tergesa-gesa. Pepatah Arab itu mengatakan ketergesa-gesaan ini ummun nadamat, ibunya segala penyesalan. Tergesa-gesa termasuk di dalam berdoa. Jadi al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan. Maka jangan diikuti, bersabar dengan doa. Antum sudah berdoa saja sudah bersyukur, berarti antum sudah diberikan kesempatan untuk beribadah, ya. Berdoalah dan jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Kemudian juga di dalam berdoa itu harus menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah dan dengan suara yang lirih. Suara yang lirih, jangan dengan suara yang teriak-teriak mengangkat suara dalam berdoa. Karena zat yang kita minta adalah zat as-sami', zat yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Jadi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, dan diperintahkan berdoa kepada Allah itu dengan suara yang lirih, khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Jadi doa sambil teriak-teriak, apalagi sambil membentak-bentak, itu bukan doa yang beradab. Antum bayangkan saja, kalau antum punya anak, kemudian datang ke rumah, dia bilang, teriak, "Ibu pengen susu, buatkan saya susu." Kira-kira mau dibuatin gak susu? Beradabkah anak tersebut? Tidak. Atau antum pulang kerja yang laki-laki, kemudian anak datang bilang dia sambil teriak, "Ayah pengen permen, belikan saya permen." Kira-kira mau dibelikan? Kenapa? Karena anak tersebut meminta dengan suara yang tidak sopan, tidak dengan suara sebagaimana seharusnya orang yang meminta pertolongan kepada orang lain. Itu kita sesama manusia saja harus punya adab. Kira-kira ada tetangga antum ketok pintu, pas dibuka minta uang 10 juta atau pinjam uang 10 juta, antum mau kasih? Ini apa suaranya kok keras-keras seperti ini, membentak-bentak? Dan ini banyak terjadi. Lihat kaum muslimin, antum yang sudah pernah misalkan ke tanah suci umrah atau haji, lihat kaum muslimin ketika berada di antara bukit Safa dan Marwah, melewati lembah yang sekarang ditandai dengan lampu berwarna hijau. Banyak di antara mereka itu ketika melewati lampu hijau itu doanya sambil teriak-teriak, "Allahumma gfir warham wa'fu." Ini minta, ya Allah ampuni, rahmati, hapuskan dosa hamba. Kira-kira pantaskah dengan suara teriak-teriak seperti itu? Enggak. Makanya Allah sebutkan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Allah inginkan kita kalau doa itu dengan suara yang lirih, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan suara yang lirih ini bukan di dalam hati. Karena kekeliruan salah satu penyimpangan di dalam berdoa adalah orang itu berdoa dalam hati. Bibirnya itu rapat, hanya doanya dalam hati. Ini salah satu bentuk kekeliruan di dalam berdoa. Di dalam berdoa itu dia harus melafadzkan doa. Lidahnya, lisannya itu bergerak, tapi dengan suara yang lirih, bukan di dalam hati. Jadi dia berdoa tetap digerakkan lisannya, bukan di dalam hati. Nah, kekeliruan yang sering ada adalah orang membaca di dalam hati. Sama juga seperti di dalam salat sirriyah, di rakaat 3, 4 salat isya, rakaat 3 salat maghrib, atau di rakaat 1 dan 2, 3 dan 4 dalam salat zuhur, salat asar. Banyak di antara mereka yang berpikir membaca dengan pelan itu adalah membaca di dalam hati dan tidak menggerakkan lisannya. Salah, keliru.
Seseorang tetap dalam berdoa harus menggerakkan lisannya tapi dengan suara yang lirih. Kemudian juga di antara adab yang perlu diperhatikan di dalam berdoa adalah ikhlaslah di dalam berdoa. Jadi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang itu meminta kepada selain Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah itu pun merupakan bagian dari keikhlasan. Karena sering muncul syubhat di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan, engkau jika berdoa ingin mendapatkan surga berarti enggak ikhlas. Enggak, itu ikhlas. Kenapa? Karena yang kita minta apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Itu adalah keikhlasan. Jadi meminta surga Allah itu ikhlas karena Allah memerintahkan itu. Makanya para nabi itu berdoa kepada Allah raghaba wa rahaba, dengan penuh pengharapan dan rasa takut. Jadi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, surga Allah, pahala dari Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan. Karena itu ada di sisi Allah dan Allah memerintahkan hal tersebut. Justru saat kita enggan meminta apa yang ada di sisi Allah, itu adalah bagian daripada keangkuhan dan kesombongan. Allah menyebutkan tentang surganya, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kemudian kita bilang, saya enggak mau minta surga Allah. La ilaha illallah. Allah sudah menyebutkan keindahan surga, maka orang yang bertakwa akan meminta surga tersebut. Allah menakut-nakuti kita dengan neraka, memperingatkan kita dengan neraka. Inna anzarnakum naran talazza. Aku memperingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Kemudian bilang, saya enggak takut sama neraka. Lah, ini tidak keluar kecuali dari lisan orang yang sombong dan angkuh. Karena para nabi pun berdoa kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Maka meminta kepada Allah apa yang ada di sisi Allah itu bukan termasuk bagian daripada bentuk pengingkaran terhadap keikhlasan. Tetap itu bagian daripada keikhlasan selama memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang kafir ketika dia meminta kepada Allah dengan kesungguhan, itu Allah berikan ijabah dari doa mereka. Lihatlah dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang kafir nih, di saat mereka naik di atas kapal mereka, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar diberikan keselamatan. Allah berikan gak keselamatan itu? Allah berikan. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Artinya orang-orang kafir saja kalau mereka berdoanya dengan betul mengikhlaskan diri, Allah bisa ijabah. Jangankan orang kafir, iblis minta kepada Allah, Allah berikan tidak permintaannya? Diberikan. Yang tadi kita sebutkan di awal, ketika dia bilang, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan, kata iblis kepada Allah, maka Allah jawab apa? Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau akan ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Kemudian ada berikutnya di dalam berdoa yang perlu diperhatikan adalah seseorang harus khusyuk dan hatinya hadir di dalam berdoa. Walaupun doa itu perlu diucapkan dengan lisan, tapi kekhusyuan itu harus hadir, dan juga hati dia harus hadir. Karena Rasulullah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin akan diijabahnya doamu. Harus yakin, harus husnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita doa tapi hati kita nih ragu dengan hal tersebut. Banyak yang seperti ini, banyak kaum muslimin dia berdoa tapi ragu dengan doanya. Ini bisa gak ya? Ingat, yang kita minta adalah zat yang maha mampu melakukan segalanya. Makanya Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin dengan doamu.
Jadi hadirkan keyakinan dalam hati kita saat kita berdoa bahwa Allah Maha mampu untuk mengijabah doa kita. Semua mudah di sisi Allah, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ciptakan, Allah bisa menakdirkan segalanya. Maka antum harus yakin saat berdoa bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Yakin, nggak boleh suudzon. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa." Falyadhunnu bi ma syaa. Aku bergantung terhadap prasangka hambaku kepadaku, maka silahkan mereka berprasangka sesuka mereka. Maka apa yang akan kita dapat sangat bergantung kepada prasangka kita kepada Allah. Maka berprasangkalah baik bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengijabah doa dari seseorang yang berdoa hatinya lalai, melanglang buana kemana-mana, nggak akan Allah ijabah. Banyak orang doa dia, dia doa, lafadznya melafatkan doa dengan nada yang cepat, tapi hatinya memikirkan yang lain. Ini nggak akan diijabah oleh Allah. Jadi antum akan rasakan bedanya doa dengan keyakinan Allah akan mengijabah disertai dengan kefokusan di dalam berdoa antara hati dan pikiran dan lisan, dengan orang yang ketika berdoa ragu dia dan pikirannya melanglang buana, hatinya kemana-mana. Itu beda hasilnya, doanya itu beda. Kenapa? Yang pertama itu peluang diijabahnya besar karena dia fokus dalam berdoa. Dia betul ketika berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia ingat tentang dosa dirinya, minta ampunan kepada Allah. Dia ingat tentang kedua orang tuanya. Dia ingat bagaimana orang tuanya mendidik dia di waktu kecil. Dia minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa mereka. Jadi hatinya, pikirannya, lisannya itu berada dalam satu kesatuan, fokus dengan doa. Ini beda. Makanya Rasulullah katakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin dengan doamu. Dan Allah tidak akan mengijabah min qalbin ghafilin lahin, dari orang yang ketika berdoa hatinya lalai, nggak akan Allah ijabah. Kalau mau diijabah, fokus dan yakinlah, berhusnudzanlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab lain di dalam berdoa yang perlu diperhatikan adalah seseorang hendaknya untuk memperbaiki apa yang dia makan dan apa yang dia pakai. Cek halal, haram, apa yang dia gunakan. Banyak sekarang orang itu nggak peduli dari mana dia dapatkan hartanya, dari yang halal atau dari yang haram, nggak peduli. Ya. Bahkan muncul ucapan-ucapan di tengah masyarakat itu yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Coba minuman yang haram ada berapa? Yang orang masih konsumsi sekarang, miras, minuman keras, terus apa lagi yang haram minuman? Darah, ada yang minum darah? Jarang, paling minuman keras. Yang halal banyak. Yang halal banyak, air putih, sirup, jus, apalagi dengan segala jenisnya, kopi, teh, banyak minuman yang halal. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jadi kalau dikatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal, keliru. Yang halal itu banyak. Buat apa cari yang haram? Tapi pintu haram terbuka lebar, itu ujian buat kita di zaman yang mana yang haram itu merajalela. Ini kadang dia pakai baju kredit yang haram, motornya kredit haram, kredit ribawi, rumahnya kredit ribawi. Terus ketika doa nggak diijabah, komplain. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kata Nabi. Allah itu adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari perkara-perkara yang halal. Perintahkan tuh Rasul dan manusia. Kalau makan dari yang halal. Kemudian Nabi dalam hadis Muslim itu mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb ya Rabb." Kemudian disebutkan oleh Nabi ada orang yang dalam safar. Orang yang safar itu kan doanya mustajab. Asy'atha aghbar, ini menggambarkan luar biasa nih perjalanan safarnya ini, sampai enggak karuan penampilannya itu.
Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangannya. Ini juga sebab diijabahnya doa. Ya Rabb, ya Rabb, dia sebut ya Rabb, ya Rabb, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk diijabahnya doa, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu ladzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Apakah yang seperti ini akan diijabah? Bayangkan. Padahal dia melakukan sebab-sebab diijabahnya doa, tapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, cari rezekinya di jalan yang haram. Ini menjadi sebab terhalangnya doa. Terhalangnya doa. Rumah kredit ribawi, motor kredit, nggak ada qanaahnya sama sekali. Padahal masih bisa dia mengontrak. Buat apa dia ambil kredit riba? Padahal dia bisa beli kendaraan second. Dia punya uang 50 juta. Bisa kalau mau beli mobil bekas, bisa dia beli. 20 juta juga masih ada. Tapi dia paksakan dimasukkan jadi DP agar punya mobilnya mewah yang 500 juta. Nggak ada qanaah menyebabkan orang masuk dalam perkara riba. Banyak hal. Ya, usaha juga. Dia bisa mulai usaha dari yang kecil. Tapi nggak mau akhirnya masuk pinjaman ribawi untuk memodal usaha. Apa yang mau didatangkan keberkahan? Kalau dimulainya dari harta riba, makanya bangkrut terus, gagal terus, nggak berkah. Kenapa? Karena dia tidak memulai dari perkara yang halal. Dia kasih anak makan anak istrinya dari yang haram. Apa yang mau diambil? Apa yang mau dia cari dari keberkahan? Nggak ada. Semua perkara haram. Maka doanya pun akan sulit untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rishwa, sogok menyogok itu jadi kebiasaan sehari-hari. Terus bagaimana dia mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jika seperti inilah yang dia lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka jika ingin doa kita diijabah, perhatikan apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Kendaraan, semua perhatikan. Coba kita keluar sekarang ke jalan. Berapa persen yang kendaraan bermotornya itu dibeli dari perdagangan atau praktik jual beli yang halal? Hampir lebih dari 80% itu didapat dari kredit ribawi. Lebih mungkin dari 80%. Terus bagaimana ingin doa diijabah tapi tidak mau mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan rezeki tersebut? Padahal dia tahu yang ngasih rezekinya Allah, tapi merasa ragu untuk menjalankan perintah Allah dalam mencari rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa lewat riba? Oh susah kalau nggak begini. Antum ragu, yang ngasih rezekinya Allah. Padahal pepatah mengatakan subhanalladzi yarzuqun namlatas sauda fi lailatil dhulma ala sakhratis samma. Maha suci Allah yang memberikan rezeki kepada semut yang berwarna hitam di atas batu yang berwarna hitam kelam di dalam kegelapan malam. Semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, Allah kasih rezeki. Masa orang yang ruku dan sujud berikhtiar berusaha nggak dikasih rezeki? Kan aneh. Jadi yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi nggak mau ngikutin ketentuan Allah dalam mencari rezeki. Nggak mau. Ragu. Ketika dibilang, antum ini pekerjaan antum haram, antum cari pekerjaan lain. Oh susah zaman sekarang cari uang. Susah zaman sekarang cari rezeki. Nabi antum bilang, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Tapi susah. Jadi mengklaim beriman, mengklaim mengimani ucapan Nabi, sabda Nabi, firman Allah, tetapi tidak menjalankannya. Jadi kerancuan itu ada pada diri kita. Kalau kita yakin dengan keimanan kita, harusnya yakin dengan ucapan Nabi. Ya. Kemudian syarat seseorang agar doanya diijabah adalah bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dan beristighfar. Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab At-Tawabin kisah dari Banu Israel dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan paceklik yang amat luar biasa, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Musa, di tengah-tengah Banu Israel ini ada orang yang bermaksiat kepadaku. Maka aku tidak akan menurunkan hujan tersebut. Bagaimana mungkin aku turunkan hujan kepadamu
sedangkan ada orang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Maka Nabi Musa berdiri di hadapan Banu Israel meminta agar satu orang tersebut mengakui kesalahannya dan bertaubat. Mengakui kesalahannya dan bertaubat. Dialah yang melakukan dosa selama 40 tahun. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Nabi Musa merasa keheranan, bagaimana mungkin hujan turun padahal belum ada yang mengaku bahwa dia telah melakukan dosa tersebut. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menunjukkan orang tersebut siapa. Kenapa kok diturunkan hujan tetapi dia belum bertaubat? Kata Allah, orang tersebut telah bertaubat. Nabi Musa minta tunjukkan orang tersebut siapa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin aku menutupi aibnya di saat dia bermaksiat dan aku bongkar aibnya di saat dia bertaubat. Saat dia maksiat aku tutupi aibnya. Bagaimana mungkin setelah dia bertaubat aku buka aibnya? Enggak. Jadi kisah ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabi menyebutkan bahwa dosa itu menjadi penghalang dari diijabahnya doa. Maka seseorang hendaknya memulai dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Ini lihat, Allah tidak mau membongkar aib hamba yang bertobat. Berbeda dengan di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu justru orang ketika berhijrah dia bongkar aibnya dan difasilitasi untuk membongkar aib dengan dalih untuk mengambil ibrah dan pelajaran yang harusnya aib tersebut dia tutupi. Banyak orang yang ketika dia belum berhijrah kita nggak tahu tuh dia minum khamr kah, berzina kah, narkoba kah. Anehnya justru ketika dia bertaubat dan mendapatkan label telah berhijrah, justru dia difasilitasi untuk membongkar aibnya. Dengan sistem media sosial di zaman sekarang, atau orang sering membuat yang namanya podcast dan yang semisal dengannya. Dibongkar tuh, antum apa yang telah antum lakukan di masa lalu. Saya dulu tuh begini, saya dulu berzina, saya dulu berpacaran, saya dulu narkoba. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan dibuat seperti acara talk show. Ada pembawa acaranya, ada orang yang berhijrahnya, kemudian ada ustadz di tengahnya yang memberikan penjelasan tentang dosa-dosa tersebut. Waliyadzubillah. Ini namanya membongkar aib yang Allah tutupi. Allah udah tutupi dia berdosa, ya sudah, berhijrah, belajar, bukan disuruh untuk dibongkar aibnya. Jika mau mengambil ibrah dan pelajaran, ambillah ibrah dan pelajaran dari yang memang sudah jelas hal tersebut diketahui oleh banyak orang. Dan gak perlu juga menyebut nama, cukup saja dulu ada fulan telah begini dan begini, Allah berikan hidayah. Maka kita ambil pelajaran dan ibrah bahwa tidak selamanya orang berbuat maksiat itu berada dalam kemaksiatan. Maka tugas kita kalau bertemu orang yang bermaksiat, doakan, nasihati, bukan malah menjauhinya, bukan malah dalam artian memusuhinya, mencelanya, bukan. Tapi nasihati jika memungkinkan. Jika tidak, doakan dari kejauhan. Jika kita khawatir akan terbawa arus dari orang tersebut. Ini tidak dibongkar aib. Ini banyak sekali di zaman sekarang. Orang tutupi aibnya malah dibongkar sendiri. Bahkan difasilitasi untuk membongkar aib dengan dalih untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Intinya bukan untuk mengambil ibrah dan pelajaran, rata-rata untuk mendapatkan jumlah penonton yang banyak dan dapat uang bagi yang mengadakan, biasanya seperti itu. Jadi bukan ambil ibrah dan pelajaran, karena kalau untuk mengambil ibrah dan pelajaran nggak perlu harus membongkar aib orang lain. Tapi ya itulah tadi, di zaman sekarang ini tipis-tipis antara orang betul untuk mencari untuk menyebarkan ilmu dengan mendapatkan pendapatan untuk mendapatkan uang. Waliyadzubillah. Maka selain daripada sistem yang seperti itu, juga banyak sekarang orang mengstandarkan kemampuan finansial itu sebagai syarat orang untuk bisa mendengarkan kajian dan ceramah. Ini juga sistem yang nggak tepat ya.
karena nggak ada standar klasifikasi kemampuan finansial untuk orang bisa dengarkan ceramah, itu nggak ada dari sana. Harusnya bukan kemampuan finansial, kemampuan ilmu mungkin. Misalkan ada seorang syekh ceramahnya dalam bahasa Arab, tempatnya terbatas, maka disyaratkan yang hadir harus bisa bahasa Arab. Agar apa? Agar ilmunya nggak mubazir. Menyampaikan dengan bahasa Arab, yang hadir yang memang betul-betul faham, bisa menimba ilmu, nggak mubazir sehingga ilmu tersebut. Tapi yang bisa hadir, yang bisa bayar sekian juta, sekian ratus ribu, kasihan. Banyak orang fakir yang bagi antum uang tersebut sedikit, bagi orang lain itu mahal. Maka jangan pernah menjadikan kemampuan finansial sebagai standar seseorang itu dapat mendapatkan ilmu atau tidak. Cukup yang namanya sekolah formal, ada biayanya, karena memang ada hal-hal yang harus dikeluarkan biayanya, yaitu sesuatu yang sulit untuk dihindari, kecuali memang di sana ada donatur yang bisa memberikan donasi. Tapi kajian, ceramah, nasihat sudah cukup, tidak perlu dikomersilkan. Tidak perlu dikomersilkan. Karena sering mengajak, jika ada tempat berbayar dalam kajian, jangan hadir. Karena nanti jika sekali dihadiri akan ada pembukaan kajian yang serupa di tempat-tempat lain, hingga akhirnya semua akan diuangkan, semua akan dikomersilkan. Jangan hadir. Nanti juga mereka akan rugi sendiri dan menyadari, oh yaudah kalau gitu kita kembali saja ke masjid, kembali ke tempat-tempat yang gratis. Itu sesuatu yang kita harapkan, bahwa tidak ada pengomersilan dalam kajian. Nanti ujung-ujungnya akan ada si kaya si miskin. Si kaya nggak mau hadir di masjid, nggak mau hadir di majelis ta'lim, pengennya di tempat-tempat yang nyaman. Standaran ini nggak boleh ada. Maka tidak boleh membongkar aib, tapi tugas kita adalah bertaubat sebelum berdoa, karena itu merupakan salah satu syarat atau sebab diijabahnya doa kita. Kemudian agar doa kita diijabah juga, kita tidak boleh berdoa yang tadi disebutkan ya, doa dosa atau doa yang mengandung pemutusan tali silaturahim. Jadi nggak boleh. Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa atahu Allah. Jadi tidaklah seseorang itu berdoa kepada Allah yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan kabulkan. Jadi ini janji dari Nabi. Maka seseorang nggak boleh berdoa yang mengandung dosa atau mengandung pemutusan silaturahim. Jangan ya. Silaturahim itu Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Nggak boleh. Tapi dianya begini ya. Iya memang yang disebut al-wasil la al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil idza qati'at rahimahu wasalah. Yang disebut penyambung silaturahim itu bukan yang membalas kebaikan saudaranya, tapi justru saat dia diperlakukan tidak baik, dia menyambungkan tali silaturahim tersebut. Itu yang disebut dengan penyambung silaturahim, bukan semata-mata membalas kebaikan keluarganya. Maka nggak boleh berdoa yang mengandung unsur dosa dan pemutus silaturahim. Kemudian juga di antara adab berdoa, hendaknya seseorang itu ketika berdoa memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah adab di dalam berdoa. Karena ketika ada sahabat yang berdoa, kemudian dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bersolawat kepada Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Ud'u tujab wasal tu'ta." Engkau berdoa diijabah dan permintaanmu diberikan. Jadi ketika berdoa mulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Itu adab dalam berdoa, enggak ujug-ujug langsung doa, tapi dimulai dengan adab. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, walillahil matsalul a'la, untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia saja kita kalau mau minta tolong ada tata caranya. Coba misalkan ada si A dan si B, dua-duanya datang ke rumah kita mau minjam uang. Datang si A, ketok pintu, kita bukakan pintu, enggak assalamualaikum enggak apa juga, dia bukakan pintu, kemudian dia bilang pinjam uang 10 juta. Ini si A nih. Kemudian ada si B, dia ketok pintu, dia bilang assalamualaikum, kita buka, waalaikumsalam. Dia masuk, kemudian dia tanya gimana kabar anak-anak, alhamdulillah. Gimana kabar keluarga, semua sehat, alhamdulillah. Ngobrol dulu 15 menit. Ya dipuji dia dulu, masya Allah, tabarakallah, antum bahagia sekali, keluarga sehat semua, alhamdulillah. Al-afu minkum, mohon maaf sebelumnya kehadiran anak ke tempat ini karena qadarullah. Misalkan keluarga anak ada yang sakit, dia butuh bantuan biaya,
ana saat ini belum gajian, ana izin ke antum pinjam dulu uang antum. Kira-kira antum bisa bantu apa tidak? Nah, antum kira-kira kalau ada si A dan si B yang antum kasih mana? Suruh uangnya cuma segitu gini. Si A apa si B? Si A antum apakan tuh? Tiba-tiba buka pintu menyumbang 10 juta. Si B pasti yang kita kasih. Ini makhluk kepada makhluk saja perlu adab dalam meminta. Apalagi kepada Al-Khaliq, makhluk kepada Allah. Maka mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut apa? Asmaul Husna Allah, ya Razzaq, ya Fattah. Ya. Minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Puji Allah. Puji Allah dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha mengaruniakan rezeki, urzuqni, karuniakanlah rezekimu kepadaku. Ya Syafi, wahai Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit anakku. Jadi minta kepada Allah, tapi didahului dengan memuji, menyanjung Allah, dan juga meminta dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu. Makanya Nabi itu ketika mencontohkan doa itu, biasanya Nabi contohkan dengan memuji Allah terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh asmaul husna yang kau miliki. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, yang kau berikan nama tersebut oleh dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau simpan, turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Itu minta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baru meminta. Jangan langsung direct langsung, jangan. Mulai dengan bersalawat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru doa. Baru berdoa. Kemudian juga di dalam berdoa, seseorang dibolehkan untuk bertawassul di dalam berdoa. Tawassul itu yang syar'i ada 3. Yang pertama, tawassul dengan asmaul husna. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i yang kedua adalah berdoa dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, masing-masing menyebutkan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Jadi bapak ibu misalkan ada anaknya sakit, bapak ibu berdoa minta agar Allah berikan kesembuhan. Minta, ya Syafi, wahai Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah anak hamba. Ya Allah, dahulu aku pernah bersedekah di masjid ketika tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Aku punya 10.000 rupiah, aku masukkan ke dalam keropak masjid. Aku melakukan amalan itu ikhlas karenamu ya Allah. Tidak ada yang melihat apa yang aku lakukan. Dengan amalan soleh tersebut aku mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku. Itu boleh. Namanya bertawassul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Apa amalan tersebut disebut soleh? Jika ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya Allah, aku pernah bangun di sepertiga malam terakhir, tidak ada orang di rumah. Aku mengambil wudu dalam kedinginanku, kemudian aku sujud dan menangis di hadapanmu ya Allah. Dengan amalan soleh tersebut, sembuhkanlah penyakit anakku. Jadi meminta kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan, atau dengan asmaul husna. Ini tawasul yang syar'i. Tawasul syar'i yang ketiga adalah dengan meminta tolong, mendoakan kepada orang yang secara zahir kita yakini dia berada dalam kesolehan. Itu dibolehkan. Tapi ingat, orangnya masih hidup dan secara zahir termasuk orang yang saleh, bukan kepada yang telah wafat. Dulu di zamannya Umar ibn al-Khattab pernah terjadi pacaklik yang luar biasa. Saat itu Umar ibn al-Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi untuk meminta Nabi berdoa kepada Allah. Di saat Nabi hidup, ya mereka datang kepada Nabi. Tapi di saat Nabi telah wafat, kuburan Nabi ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak datang kepada Nabi.
Tapi mereka mendatangi paman Nabi Abbas yang masih hidup. Minta kepada Abbas, wahai Abbas, mintalah kepada Allah untuk diturunkan hujan. Berdoalah kepada Allah. Maka Abbas pun berdoa kepada Allah. Karena dianggap Abbas adalah sosok yang saleh, diminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah. Abbas pun berdoa kepada Allah radhiyallahu anhu hingga Allah turunkan hujan. Nah, kita hanya bisa melihat orang secara zahir. Kita nggak tahu betulkah dia orang yang saleh atau tidak. Maka ciri khas orang yang saleh secara lahir ini harus diperhatikan. Karena cirinya itu dia melaksanakan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang diharamkan, mengerjakan apa yang disunnahkan, meninggalkan apa yang dimakruhkan. Inilah ciri orang yang saleh. Orang yang saleh itu bukan karena faktor keturunan. Karena kalau faktor keturunan, anaknya Nabi Nuh harusnya menjadi orang yang saleh. Ternyata anaknya Nabi Nuh kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kesolehan itu bisa diturunkan, bisa diwariskan, harusnya anak Nabi Nuh menjadi anak yang saleh. Tetapi tidak. Maka kesolehan ini adalah dilihat, kewajiban dia kerjakan enggak. Jangan, wah ini soleh, kata siapa? Oh pokoknya dia wali, sholat enggak sholat dia. Bagaimana bisa disebut soleh dia enggak sholat? Nabi saja sholat sampai kakinya bengkak. Dia saleh, dia wali, masya Allah, tabarakallah. Tetapi berjoget bersama wanita, membiarkan tangannya disentuh oleh wanita yang tidak mahram. Padahal Nabi bersabda, la an yut'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillulah. Kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan yang tidak dihalalkan bagi kalian. Maka dilihat, dikerjakan kayak yang haram atau ditinggalkan. Dikerjakan yang wajib atau ditinggalkan, untuk melihat secara zahir dia anak orang yang saleh. Jika kita yakin dia mengerjakan kewajiban, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh dan yang haram secara zahir, kita nggak tahu batinnya seseorang seperti apa. Bolehkah minta tolong untuk didoakan? Boleh-boleh saja. Itu namanya tawasul yang ketiga yang dibolehkan. Tapi ini perlu perincian. Artinya inilah yang sering disalahfahami oleh kaum muslimin. Karena yang namanya wali itu tidak akan mengatakan dirinya wali. Karena yang namanya wali itu tidak akan mengatakan dirinya wali, dan dia berada secara zahir dalam kebaikan. Tidak seperti di zaman sekarang, orang diklaim wali tapi kemaksiatan dia lakukan secara terang-terangan. Padahal kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan itu adalah bagian daripada dosa besar, Wallahu a'lam. Itulah diantara sebab-sebab diijabahnya doa. Dan yang paling penting juga yang terakhir diantara sebab diijabahnya doa adalah memperhatikan waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Antum nih berada di kota hujan Bogor ya, kota hujan. Antum nih punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang di tempat yang lain. Karena di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah di saat turunnya hujan. Banyak orang yang iri di luar sana kepada antum yang tinggal di kota ini. Karena antum sering bertepatan dengan waktu mustajab untuk berdoa. Di saat turunnya hujan. Kota antum disebut kota hujan. Bertemunya dengan momentum mustajab berdoa itu lebih banyak dibandingkan orang yang di tempat lain. Bahkan orang yang ada di Mekah dan di Madinah sekalipun, mereka jarang bertemu dengan hujan. Momentum diijabahnya doa dengan turun hujan itu lebih banyak kita yang ada di Indonesia, yang ada di Bogor terutama, karena berada di kota hujan. Tapi mereka punya keutamaan lain. Mereka berada di tempat yang mustajab untuk berdoa. Orang yang ada di kota Mekah, mereka yang sedang umroh, berada di Bukit Safa dan Marwah, tempat mustajab untuk berdoa. Mereka dekat dengan Arafah, yang saat musim haji berdoa di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, doa mustajab untuk berdoa, tempat mustajab untuk berdoa. Multazam ada dekat dengan mereka, tempat mustajab untuk berdoa. Tapi kita juga punya waktu-waktu untuk mustajab berdoa. Di antara adzan dan iqamah, di saat hujan turun, di sepertiga malam terakhir, di waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya di saat dia sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Banyak waktu-waktu mustajab untuk berdoa, manfaatkan itu. Di antara adzan dan iqamah, manfaatkan itu. Saat hujan turun, manfaatkan. Sepertiga malam terakhir di hari Jumat. Hari Jumat adalah ada waktu yang momentum mustajab untuk berdoa. Sebagian ulama mengatakan ba'da asar di hari Jumat. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk
dapat diijabahnya doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba yang memanfaatkan kesempatan untuk berdoa dan meminta kepada Allah untuk dijadikan hamba yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita inginkan enggak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Ma la yakunu billahi la yakun wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Lantas ada orang tua atau ibu yang dia berdoa untuk anaknya tapi anaknya tak kunjung menjadi anak yang soleh. Apakah terkesan kontradiksi dengan kondisi realita yang ada dari hadis tersebut? Seperti apa sikap kita sebagai kaum muslimin? Jadi sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ada sebab diijabahnya doa, ada sebab tertolaknya doa. Dari satu sisi doa ibu kepada anak adalah doa yang mustajab. Tapi apakah ibu tersebut memberikan makan kepada anaknya makan yang halal, atau ibu tersebut menggunakan pakaian-pakaian yang halal? Karena doa orang yang safar saja, yang menadahkan kedua tangannya, Rasulullah katakan apakah mungkin diijabah doanya sedangkan dia makan, minum dan berpakaian dari yang haram? Jadi ada sebab diijabahnya doa, ada sebab tertolaknya doa. Mungkin ibu tersebut berdoa tapi doanya hanya sebatas di lisan, tidak fokus hati dan pikirannya di dalam berdoa. Mungkin ibu tersebut berdoa tetapi dia tergesa-gesa, mengatakan kok nggak diijabah-ijabah. Ini adalah salah satu bentuk ketergesa-gesaan di dalam berdoa. Jadi tidak ada kontradiktif sama sekali antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena sebab diijabahnya doa itu banyak dan ada juga sebab tertolaknya doa. Karena Nabi juga mengatakan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak akan mengijabah doa dari orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Hatinya lalai. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kau yakin dengan ijabah. Mungkin si ibu ini saat doa dia juga enggak yakin banget nih anaknya bakal berubah. Jadi banyak sebabnya, enggak bisa dikatakan karena satu hal kemudian ini berarti salah, enggak. Itu betul. Salah satu sebab diijabahnya doa. Dari bisa diibaratkan nih, sebab diijabahnya doa itu ada 100%, 20% dari orang tua kepada anak sebabnya. Dia safar 10%. Tapi ternyata ada sebab-sebab lain yang mengurangi nilai-nilai tersebut. Akhirnya enggak penuh-penuh tuh sebab diijabahnya doa. Maka ketika membaca suatu hadis, kita harus menunjuk diri kita sendiri mungkin kita kurang dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut. Bukan hadisnya yang keliru, justru kitanya yang tidak menjalankan sebagaimana mestinya dari doa-doa tersebut. Dan diijabahnya doa itu kan satu di antara tiga. Diberikan di dunia, atau ditangguhkan di akhirat kelak, atau dijauhkan dari keburukan yang serupa. Jadi tidak ada istilahnya kontradiksi di dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika di suatu waktu kita bertemu dengan satu hadis atau ayat Al-Quran yang dalam pikiran kita, akal kita seakan-akan ini kok enggak pas, maka jangan menuduh dalilnya, yang dituduh akal kita. Karena bisa saja kita tidak memahami sebagaimana seharusnya, atau kita kurang memahami, maka langsung menanyakan itu yang terbaik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyakan langsung. Jangan menuduh ini enggak sah, ini enggak benar, jangan. Tapi langsung betul bertanya, karena itu akan mengurai kerancuan syubhat di dalam benak kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Permintaan itu semuanya hanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istighatsah yang dilarang adalah di saat orang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilarang. Karena banyak orang yang justru beristighatsahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilarang. Tapi kalau berdoa, beristighatsah kepada Allah itu dianjurkan. Yang dilarang itu mungkin cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan istighatsahnya itu sendiri, ya. Meminta ghauth, istighatsah itu meminta ghauth ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada selain Allah enggak boleh, haram. Karena doa itu hak prerogatif Allah, enggak boleh minta kepada selain Allah, enggak boleh. Mau ke malaikat, ke nabi sekalipun enggak boleh. Karena nabi melarang hal tersebut. Enggak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi meminta kepada benda mati.
giok, kepada keris meminta, nggak boleh. Patung nggak boleh. Hajar Aswad aja kurang istimewa apa? Batu yang Allah turunkan dari surga, menempel dengan Ka'bah, menciumnya sunnah sebelum memulai setiap putaran tawaf. Minimal kasih isyarat ke dia itu. Hajar Aswad kurang istimewa apa? Menempel dengan rukun di Ka'bah, permulaan dalam tawaf, menciumnya sunnah. Apa kata Umar ibn Khattab? Wallahi inni la'alam annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Demi Allah aku tahu engkau itu hanya batu, tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa kasih kemudaratan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk. Andai aku tidak melihat Rasulullah mencium, aku enggak akan pernah mencium. Jadi aku mencium itu hanya mengikuti Nabi, bukan karena meyakini kalau ada manfaat. Bisa mengasih manfaat? Enggak, yang kasih manfaat itu Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kondisi dengan Hajar Aswad, bagaimana mungkin ada seorang muslim yang meyakini ada keutamaan pada batu giok, keris, gantungan dan yang lainnya? Itu nggak mungkin. Allahu a'lam bishawab. Ada. Mangga Pak. Salah satu doa yang direct langsung itu adalah doa al-madlum, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu doa yang mustajab. Makanya diberi kehati-hatian orang yang berbuat kezaliman. Dan bagaimana jika doanya itu doa untuk keburukan orangnya? Jika masih setimpal nggak masalah, sebetulnya dibolehkan. Tapi ada yang lebih utama bagi dia, yaitu memberikan maaf. Itu lebih utama. Tapi kalau dia mendoakan yang setimpal, itu dibolehkan sebetulnya. Tapi ada yang lebih utama bagi dia, yaitu untuk memaafkan. Maka berhati-hati orang yang berbuat kezaliman, karena tidak ada penghalang. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang di antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala dari doanya mustajab. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak, kalau orang udah kredit ribanya udah di ujung nih, tinggal pelunasan misalkan. Itu rumahnya harus digimanain nih? Dibakar kah, dihancurkan kah, diganti kah, dijual kah? Ya sudah, kalau memang baru tahu, ya Allah mengampuni apa yang telah lalu. Ya, tugas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah lalu yang tidak kita ketahui. Maka membersihkannya itu dengan apa? Dari harta kita, ya banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi. Insya Allah apa yang tidak kita ketahui tidak masalah. Ya, apa yang tidak kita ketahui tidak masalah. Tapi kalau kita mau membersihkan dari unsur riba itu dari harta yang kita punya, ya sedekahkan, salurkan. Kalau kita ada uang riba, maka keluarkan di sesuatu yang manfaatnya bersifat fasilitas umum. Kalau kita punya harta riba, kalau kita ambil harta tersebut dari hak orang lain, mencuri misalkan, maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau hartanya kita dapat dari harta yang bukan harta orang, tapi caranya cara yang haram misalnya, maka yang seperti itu ya, disisihkan bagiannya, kemudian difungsikan atau diberikan untuk fasilitas umum, ya. Dan dosa itu sebatas kepada orang yang mendapatkannya, bukan kepada orang yang melakukannya, bukan kepada orang yang mendapatkannya. Artinya, jika ada orang tua yang dia bekerja di bank ribawi, dia dapat uang tuh, itu kan bukan zatnya yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Dia bekerja, tapi bekerjanya di bank ribawi, dia dapat uang dari uang tersebut, kemudian dia meninggal. Yang berdosa itu adalah si orang tua yang bekerja di tempat tersebut, tapi harta peninggalannya warisnya halal gak? Halal untuk ahli waris. Saya pernah berjumpa dan kenal dengan orang yang dia itu rentenir, meminjamkan uang riba. Itu hartanya mungkin lebih dari 25 miliar saat meninggal itu. Meninggal tapi dalam usia tidak terlalu tua, masih cukup muda ya. Dia meninggal, dikuburkan 2x1, ya, hartanya semua ditinggalkan. Dia yang nanggung dosa, orang lain yang nikmati. Karena ahli warisnya berhak mendapatkan uang tersebut dan halal bagi mereka. Ya, beda dengan harta curian. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi yang mencari nafkah di jalan yang tadi tidak baik,
maka hartanya itu tetap boleh untuk dinikmati oleh selainnya. Tapi yang berdosa adalah yang melakukan, ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Jadi yang pertama, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan penanggung jawab anak yatim di surga itu seperti ini. Jadi keutamaan memberi makan, menyantuni anak yatim itu luar biasa, istimewa sekali. Itu sesuatu amalan yang luar biasa. Yang perlu diperhatikan adalah di saat kita memberi, itu tidak boleh kita mengharapkan imbalan, termasuk minta didoakan. Itu adalah salah satu kekeliruan di dalam memberi. Memberi itu ikhlas, nggak boleh minta ucapan terima kasih, tidak boleh meminta imbalan walaupun itu berupa doa. Jadi nggak boleh kita memberi kepada orang terus doain ya. Itu adalah salah satu bentuk ketidakikhlasan dalam pemberian. Karena otomatis orang yang kita beri ya udah otomatis keluar dari lisan dia doa, ya Allah semoga berkah rezekinya, semoga, itu otomatis. Jadi tidak perlu kita meminta, memelas atau meminta untuk didoakan dengan pemberian. Itu tidak dibenarkan. Dan apakah ada kekhususan doa mereka? Allahu a'lam. Ana tidak tahu apakah ada dalil khusus yang menandakan bahwa doa mereka itu lebih istimewa dibandingkan doa yang lain. Allahu a'lam. Ya, tapi kalau mereka anak yang soleh, ada doa untuk orang tuanya, ya tentunya doa yang istimewa. Karena di antara sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang telah wafat adalah waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Ya. Tetapi apakah itu untuk semua orang doa mereka itu diijabah, itu Allahu a'lam, nggak tahu. Tapi yang jelas doa orang yang baik, orang yang soleh, doanya istimewa. Doanya istimewa. Tapi kita nggak boleh memberi dengan minta imbalan walaupun doa. Karena banyak orang di zaman sekarang memberi, doain ya. Kadang memberi pakai mesin, doain ya biar anak saya sehat, doain biar nggak usah. Karena kita memberi saja itu merupakan sebab dimudahkannya urusan kita. Allah berfirman, yang kita insya Allah suratnya hafal, surat Al-Lail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, siapa yang memberi ini umum, ilmu, harta, sedekah, tenaga, memberi kita. وَاتَّقَى, bertakwa, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan tentang hari kiamat, beriman tentang hal tersebut. Fasanuyassiruhu lilyusra, aku akan mudahkan semua kesulitannya. Jadi kalau anak kita sakit, misalkan sakit, apa yang kita lakukan? Kita urusan kerjaan lagi susah nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk memudahkan urusan itu? Sedekah. Itu sudah jadi sebab Allah mudahkan urusan kita. Apa dalilnya? Al-Quran. Fa'amma man a'ta, memberi ini banyak. Kita punya ilmu, kita share deh, jadiin status. Nah, ini sebenarnya orang bisa ngambil manfaat, nggak apa-apa, sedekah dengan ilmu kita. Atau pergi ke masjid, nggak punya uang, nggak punya ilmu, datang ke masjid, bersihin kamar mandi, bersihin masjid, sapu masjid, bersedekah dengan tenaga, memberi dengan tenaga. Ada orang kita lagi pusing, tuh kerjaan susah, di jalan lagi bengong, ada orang mobil mogok, kita sedekah dengan tenaga, dorong tuh. Itu akan menjadi sebab otomatis Allah mudahkan urusan kita dengan dalil tadi. Tanpa harus kita mengemis minta didoakan. Tanpa harus mengemis minta didoakan, kecuali minta tolong kepada orang yang kita anggap sebagai orang yang baik, orang yang saleh, tolong doakan. Tapi bukan sebagai imbalan atas pemberian yang kita berikan. Karena salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul kepada orang yang saleh, yang secara lahirnya kita anggap saleh. Bapak mau beli ayam goreng di jalan, bakal muncul tuh dalam benak kita, nih dia motongnya halal gak ya? Dia motongnya syar'i gak ya? Ya udah, kita tinggal di lingkungan apa? Kaum muslimin, kota Bogor nih, mayoritasnya kaum muslimin, nggak ada tanda-tanda orang yang di luar Islam yang menyediakannya. Maka bismillah makan. Bapak datang ke restoran Padang misalkan, udah lihat, oh ini muslim ya, lihat oh pakai jilbab, ibunya juga ya. Yang Padang itu udah identik dengan makanan Islam ibaratnya. Kita tapi nggak tahu kan, motongnya ini syar'i, tidak syar'i kan? Tapi itu bukan lagi kekhawatiran, bukan syubhat, itu malah jadi masuk was-was kalau kita nggak mau makan. Makanya dalam syariat nggak perlu nanya kita, nih potongnya halal nggak? Nggak, maka kita secara garis besar kita lihat, silakan. Kecuali kita ada di
negeri kafir. Bapak datang ke Jepang misalnya, mau makan, maka secara umum nih makanan nggak halal, kecuali yang sudah dipastikan dia halal. Beda hukumnya tuh. Jadi kalau di negeri Islam semuanya itu halal, insya Allah, sampai ada indikasi haram. Tapi kalau di negeri yang kafir, iya kita ambil pokok ratanya kemungkinannya haram, sampai ada betul tanda bahwa ini makanan halal. Makanya kalau di negeri Islam labelnya itu label haram. Yang dikasih label itu biasanya, ya ini mengandung babi misalkan, ya. Tapi mayoritas restoran nggak ada aja, nggak ada keterangan seperti itu, apalagi kaki lima gitu kan. Tapi kalau di tempat di luar itu justru yang ditonjolkan itu kehalalannya. Restoran, Bapak ke Bali deh, restoran Muslim. Ini di Bogor ada nggak restoran Muslim? Nggak ada tuh. Jadi Bapak perlu perhatikan bedanya antara menghindari syubhat dengan masuk ke dalam kategori was-was. Maka seperti ada orang kita mengopol, kita nggak tahu nih dia dapat dari mana. Ya udah, selama tidak ada indikasi dia mencuri, ya berarti dia ambil dari barang bekas. Sampai ada indikasi nih orang mencuri, maka harus berhati-hati. Tapi kalau tidak, ya sudah, secara umum dia Muslim. Jika berbicara kita benarkan. Sampai muncul indikasi atau tanda atau kabar dari orang lain ini dia mencuri, baru kita harus berhati-hati. Tapi selama nggak ada, ya sudah, kita kembali kepada kaidah umumnya bahwa dia menjual yang halal. Sama kemakanan juga seperti itu. Bapak lihat di pinggir jalan misalnya, bakso, jual bakso, nggak perlu nanya, ini dagingnya motongnya gimana nih, syar'i nggak? Ada gak videonya motong dagingnya? Baca bismillah kan? Nggak perlu, sudah bismillah, ya. Kecuali tadi Bapak tinggal di Bali, mayoritasnya beragama Hindu, yang daging sembelihannya tidak halal, maka kita harus selektif, mana nih restoran yang halal, harus selektif. Karena kita berada di tempat yang mayoritas tidak beragama Islam. Tapi kalau di tempat yang mayoritas Islam, ya sudah, itu makanan ya. Maka dalam bisnis pun sama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, mohon diingatkan dan bisa ditanyakan kepada yang lain juga untuk memastikan jawabannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.